Halo para reformers birokrasi, jumpa lagi kita di dalam tema yang baru. Hal yang penting untuk kita bahas berkaitan dengan banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi, tidak hanya bersumber dari internal, tapi juga dari eksternal. Yang paling tren sekarang ini adalah di era disrupsi. Karena itu penting untuk sedini mungkin mempersiapkan tata kelola birokrasi yang baru dalam rangka untuk menyongsong era disrupsi yang sekarang ini sedang, dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Mungkin akan muncul disrupsi baru. Nah, kita tahu bahwa perubahan yang terjadi sekarang ini, kita tidak bisa lagi menggunakan pola berpikir dengan menggunakan deret hitung. Namun perubahannya sekarang ini sudah dikategorikan menggunakan deret ukur, sehingga kita tidak bisa mengukur seberapa jauh atau berat ukuran-ukuran yang terjadi, sehingga kita mengalami juga kesulitan untuk mempersiapkan diri. Dampak daripada semua ini adalah berkurangnya kapasitas kita sebagai pihak pemerintah untuk mengikuti tren-tren yang sedemikian banyak itu. Akibatnya tentu berkaitan pula dengan berkurangnya kemampuan kita untuk bertindak. Sementara masyarakat di luar itu mengharapkan sesuatu yang sangat tinggi berkaitan dengan harapannya kepada pemerintah. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ditambah kondisi ke depan yang akan dihadapi pemerintah, yakni terkait dengan ketidakpastian yang sangat tinggi, dan ini memerlukan strategi-strategi pembelajaran yang tepat untuk bisa merumuskan seperti apa agar tidak terlalu jauh dari prediksi-prediksi yang bakal kita hadapi. Dan ini tentu menghendaki kemampuan birokrasi untuk mampu memberikan janji-janji kepada warga masyarakat yang bisa memenuhi apa yang menjadi harapan mereka. Nah, karena itu masyarakat sendiri terus-menerus meminta kepada pemerintah agar semakin ditingkatkan kualitas pelayanannya kepada mereka, termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan regulasi-regulasi. Sehingga ini tentu didorong oleh kesadaran daripada warga negara atau masyarakat yang semakin tinggi. Di sisi lain, kita tahu bahwa hambatan-hambatan mengenai kemampuan keuangan kita juga yang semakin menurun atau tidak mampu kita penuhi dengan optimal. Nah, di sisi lain kita juga semakin diperhadapkan dengan persaingan tidak hanya di tingkat regional tetapi juga di sektor global. Karena itu memerlukan ke depan agenda-agenda reformasi di bidang birokrasi dan pemerintahan agar bisa sejalan dengan berbagai macam hal-hal yang bakal ditemui ke depan. Hal lain yang semakin dituntut adalah pemerintah harus semakin akuntabel dan juga transparan. Nah, masalahnya kita sekarang ini yang kita gunakan di dalam mengelola pemerintahan ini, kita belum memiliki kira-kira corak daripada sistem administrasi negara kita, karena memang selama ini jika kita menengok kembali bagaimana Belanda menjajah kita selama 3,5 abad, dan itu tentu meninggalkan warisan tentang bagaimana mengelola pemerintahan yang tentu bercorak negara penjajah, yakni Belanda. Namun seperti kita ketahui bahwa praktik administrasi publik yang dipraktekkan Belanda di Indonesia tidaklah persis sama dengan di negara asalnya, karena
mereka memerintah di sini merangka untuk memperkuat negara jajahannya. Namun demikian jika kita kaji, berarti sistem administrasi negara yang dipraktekkan itu bercorak Eropa kontinental. Karena itu sangat kental apa yang disebut dengan Weberian State. Secara umum ada 10 sebenarnya tradisi praktek administrasi publik dunia yang cukup besar, namun secara garis besar kita bisa membagi ke dalam 3 yang disebut dengan administrasi publik negara-negara barat. Yang kedua, administrasi publik bercorak Konfusius atau Konfusianisme yang tentu diwakili dalam hal ini oleh Cina. Dan yang ketiga adalah publik administrasi yang bercorakan Islam, gitu ya. Nah, di Indonesia kalau kita lihat yang mendominasi itu adalah Western of Public Administration. Sedikit tentu dari Islamic of Public Administration, tapi lebih kental ini adalah Western. Nah, Westernnya ini terbagi 2, walaupun banyak variannya. Ada disebut dengan Eropa kontinental dan ada yang Anglo-Saxon atau gabungan Anglo-American. Nah, ini juga terbagi 2. Dan di Indonesia kalau kita lihat prakteknya ini, itu campur aduk antara Eropa kontinental dan Anglo-American. Sehingga kita bisa lihat bahwa ketatanegaraan kita, khususnya pemanfaatan atau pengguna undang-undang itu kita menggunakan pola Eropa kontinental, disebut dengan civil law system. Sementara negara-negara barat menggunakan common law, dan tradisinya juga berbeda pendekatannya terhadap masyarakat, di mana masyarakat mereka itu didasari oleh individualisme dan liberalisme, sementara kita tidaklah seperti itu. Dan kita bisa lihat di dalam sila keempat Pancasila yang semuanya serba musyawarah dan mufakat, karena kita berbasis pada negara kesatuan. Dan Western Public Administration dalam konteks negara barat itu yang paling kental di Indonesia sekarang ini adalah pendekatan dari Anglo-Saxon atau Amerika, di mana kita lihat sangat kental praktik-praktik yang menggunakan pendekatan di public management, good governance, dan semua itu berasal dari aliran disebut dengan marketisasi. Nah, sementara kalau memang kita mau konsisten untuk menggunakan pendekatan Eropa kontinental, maka mestinya Weberian State itu kemudian baru menjadi New Weberian atau Neo Weberian. Dan ini agak relevan dengan konteks keindonesiaan. Tetapi sekarang ini kondisinya, kalau kita berbicara mengenai jenis kelamin, maka Indonesia ini tidak jelas jenis kelamin di dalam pendekatan atau paradigma yang digunakan dalam mengelola pemerintahan di Indonesia. Banyak negara-negara lain yang mencoba untuk mengadaptasikan dengan tren-tren perkembangan paradigma atau pendekatan yang digunakan dalam mengelola negara. Namun kita sekarang ini belum sampai ke arah itu. Nah, tantangan utama kita di dalam mensiasati kondisi yang bakal terjadi ini karena kita masih mendapatkan berbagai macam kendala. Misalnya kadangkala terjadi ketidakstabilan politik dan bahkan terjadi tindakan-tindakan politik yang berlebihan, dan itu mengganggu sebenarnya sustainabilitas politik kita, dan itu mengganggu pasti kepada percepatan pembangunan yang tengah kita rintis. Sementara di sisi lain kebanggaan kepada birokrat kita itu semakin menurun karena performa daripada para birokratnya itu, di samping birokrasinya belum optimal, para birokratnya kadang-kadang mengecewakan masyarakat. Hal ini karena perilaku-perilaku mereka yang kadang-kadang mementingkan diri dan bahkan terjadi banyak praktik-praktik korupsi, terutama di kalangan para pejabat tingginya. Di dalam tatanan praktik birokrasi, kita lihat seringkali terjadi pergantian pejabat, masa jabatannya pendek, dan kadang-kadang tidak memiliki prosedur. Ini juga menimbulkan ketidakpastian di dalam kalangan birokrat untuk bisa berkarir dengan baik. Masih adanya perspektif rabun jauh dari para pemimpin pemerintahan, melihat kecenderungan apa yang mungkin terjadi di masa depan, dalam artian bahwa
tidak ada dokumen perencanaan yang sifatnya sustainable di Indonesia ini. Semuanya begitu pergantian pimpinan juga berubah kebijakan. Mental birokrat kita yang lebih mengutamakan dan melindungi diri sendiri dibandingkan dengan bertindak sebagai seorang aparat negara atau negarawan. Lalu kemudian sampai sekarang masih sulit kita merumuskan seperti apa hubungan politik administrasi yang kelihatannya belum terjalin dengan baik. Kadangkala domain politik lebih mempengaruhi eksekutif, dan ini tentu tidak bagus dalam kaitan dengan bagaimana menciptakan tata kelola yang paling pemerintahan yang baik. Nah, kita coba lihat bagaimana ke depan pergeseran-pergeseran itu, di mana warga negara zaman dulu itu ya masih bisa dikontrol, tapi ke depan ini tidak bisa lagi, justru terbalik, justru warga negara yang mengontrol pemerintahan. Dan semuanya apa yang kita lakukan pada zaman lalu itu dikendalikan oleh pemerintah. Tetapi ke depan ini pengelolaan pemerintahan itu harus melibatkan warga masyarakat. Praktek pemerintahan itu kita terkotak-kotak, ini disebut dengan kotak-kotak atau silo ya. Sementara ke depan ini harus berbasis pada jaringan. Nah, karena itu harus betul-betul menciptakan besaran organisasi pemerintah ke depan itu yang tidak lagi besar, ya, hanya sulit untuk bergerak, merespon, dan tentu harus melakukan upaya-upaya perbaikan yang bagaimana besar organisasi itu lebih kecil, lebih fleksibel, dan didorong karena tujuan-tujuan tertentu. Kalau dulu pemerintah itu bertindak sebagai penyedia layanan sekaligus pembuat layanan, tapi ke depan ini hanya berperan sebagai fasilitator yang memastikan bahwa pelayanan mereka itu yang diberikan kepada pemerintah, kepada masyarakat itu betul-betul sesuai dengan maksud dan tujuan. Pemerintahan zaman dulu yang mungkin kita akan tinggalkan ini itu lebih mendepankan aspek input dan proses, tetapi ke depan ini itu betul-betul ditekankan pada aspek outcome, dan itu dikontrol oleh warga masyarakat. Kita tentu selama ini lebih mengedepankan ukuran-ukuran keberhasilan pemerintah itu berdasarkan output, tetapi ke depan sudah harus diganti menjadi outcome. Nah, bagaimana kemudian kerjasama dulu itu dalam birokrasi ditekankan pada kekuatan yang dimiliki oleh birokrasi. Ke depan tidak bisa lagi, tetapi harus basisnya pada bagaimana berkolaborasi dan saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, di masa-masa kini dan lalu itu memang kepercayaan itu ada pada pemimpin yang kuat, tetapi ke depan itu betul-betul kepercayaan itu muncul ketika seorang pemimpin itu bisa betul-betul berperan sebagai pelayan bagi masyarakat. Nah, karena itu perlu dilakukan praktek-praktek reformasi penyelenggaraan pemerintahan itu khususnya untuk mengikuti era yang sangat terjadi, yaitu era disruptif gitu. Nah, tata kelola pemerintahan yang tradisional itu umumnya pengelolaan itu berdasarkan pada lingkup instansi. Kemudian operasionalnya itu lebih mengedepankan pada misi inti, tapi kurang mengedepankan aspek efisiensi. Nah, sekarang ini yang tengah terjadi ini, karena sementara tren menggunakan pendekatan manajemen publik, maka reformasi itu menggunakan perangkat manajemen dari sektor swasta diadopsi ke dalam pemerintahan, sehingga kita lihat menekankan pada aspek efisiensi, dan negara masih tetap menjadi agen kunci dalam mendorong masyarakat dan ekonomi. Nah, ke depan di dalam era disruptif ini, maka ada perubahan-perubahan yang dikehendaki. Pertama, semakin eratnya hubungan antara birokrasi dan swasta maupun masyarakat. Pemerintah harus betul-betul mampu meningkatkan kapasitasnya dalam merespon era disrupsi ini. Dan pemerintah merupakan agen kunci untuk mendukung dan mengatur sektor swasta dengan baik sehingga bisa tumbuh berkembang. Dan dibutuhkan tentu
gaya manajemen baru dalam kaitan dengan mengelola sektor-sektor publik di dalam era disrupsi ini. Nah, jadi agar kita tidak kehilangan jati diri dan betul-betul praktik pemerintahan yang kita gunakan itu sejalan, tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan tetapi juga sejalan dengan kultur kita sebagai bangsa Indonesia. Karena itu perlu ada transformasi tertentu gitu. Nah, apa yang dibutuhkan transformasi dalam konteks ini? Yang pertama, kita harus mampu mentransformasi diri dari sifat-sifat menjiplak ya, kepada kemampuan untuk melakukan inovasi atau lebih kreatif. Yang kedua adalah kebutuhan untuk mengembangkan kekayaan bangsa kita, kekayaan alam kita, kekayaan kemampuan kita, kekayaan budaya kita menjadi sebuah cara baru di dalam mengelola pemerintahan. Dan transformasi ketiga adalah bagaimana kita memunculkan kembali budaya-budaya yang kita miliki sehingga bisa menjadi cara untuk melakukan inovasi-inovasi di tempat mana kita bekerja. Jadi nilai budaya yang positif di tengah-tengah masyarakat kita coba adopsi, lalu kita menjadikan sebagai nilai-nilai yang mendorong inovasi-inovasi di dalam birokrasi kita. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, bagaimana birokrasi mempersiapkan diri menuju era disrupsi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam reformasi birokrasi.